Umat Allah yang terkasih, selamat malam. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kamis Putih, tahun liturgi A. Pada hari ini kita mengenangkan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para rasulnya. Kita semua juga diundang oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuan ini. Ini bukanlah undangan yang menyedihkan, melainkan suatu perjamuan yang menggembirakan. Karena dalam perjamuan ini, kita akan mengungkapkan rasa syukur atas pernyataan kasih Allah pada kita. Kita akan menikmati perjamuan sebagai tanda kesatuan kita dengan Tuhan. Kita juga akan mengenangkan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul. Dengan membasuh kaki para rasul, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Ia datang tidak untuk dilayanin, tetapi untuk melayani. Kasih Tuhan begitu besar, sampai Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Mohon perhatian untuk info berikut. Himbauan untuk seluruh umat Allah yang hadir di gereja ini, apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kebakaran, bencana alam, tindak kejahatan di dalam dan atau di luar gereja, maka semua umat diminta untuk tetap tenang, membantu anak-anak dan lansia untuk berjalan menuju pintu terdekat dan keluar dengan tertib, mengikuti jalur evakuasi dan berkumpul di titik kumpul, yaitu di halaman SD Saprius 3. Perayaan Ekaristi malam ini akan dipersembahkan oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SJJ, Kur dari lingkungan Santa Maria, Tata Laksana dari PDKK San Prades. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh syukur dan iman yang penuh pengharapan. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat diminta berdiri.
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Semua baik, semua sehat ya. Warna gereja kita putih cerah karena banyak yang memakai pakaian putih. Dan hari ini seiring juga dengan lagu tobat kita, masa prapaskah kita hari ini merayakan hari Kamis Putih, memasuki 3 hari suci, 3 hari suci yang juga akan menjadi puncak seluruh perjalanan iman kita. Hari Kamis Putih menjadi perayaan kenangan akan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Dan dalam perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya ini bukan hanya sebagai sebuah perjamuan keputusasaan, kesedihan, tetapi sebagai perjamuan yang penuh dengan keakraban, perjamuan persaudaraan dan penuh makna. Di dalam perjamuan itu simbol penyerahan hidup Yesus yang total, tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan para muridnya. Dan itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya ini dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul yang juga akan kita hadirkan nanti. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan itu, kita semua diajak untuk juga memberikan pelayanan yang sama, yakni rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita merayakan perjamuan Tuhan di dalam Ekaristi. Maka mari kita bawa rasa syukur atas kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita satukan dalam perayaan ini dan kita bawa doa-doa dan harapan kita kepadanya. Dan sekarang mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi bulan permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung hewan maupun anak sulung manusia. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba anak itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan
memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat malam. Yang sebelah kanan, selamat malam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malam Kamis Putih ini merupakan sebuah perayaan yang istimewa, tetapi juga padat akan makna. Malam ini kita merayakan 3 peristiwa besar sekaligus. Yang pertama, Yesus menetapkan sakramen Ekaristi. Yang kedua, Yesus menetapkan imamat. Dan yang ketiga, Yesus memberikan teladan nyata lewat pembasuhan kaki. Ini 3 peristiwa penting yang hari ini bersama-sama kita rayakan pada malam hari ini. Dan ketiga peristiwa yang agung ini sebenarnya bermuara pada satu hal, yakni pengorbanan yang total. Inilah perayaan kita malam hari ini. Maka dari itu kalau kita perhatikan bacaan-bacaan hari ini, kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan sendiri memberikan dirinya tanpa sisa. Tuhan memberikan diri sehabis-habisnya. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan secara total, secara habis-habisan. Maka saya ingin mengajak Anda semua untuk mencoba melihat bagaimana bacaan-bacaan hari ini mengantar kita untuk sampai pada sebuah titik, sebuah permenungan betapa Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita sehabis-habisnya. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana bangsa Israel diselamatkan karena darah anak domba. Tadi disampaikan ketentuan-ketentuan tentang perayaan Paskah. Dan pada intinya di sana kita melihat bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah dan orang harus mengorbankan sesuatu. Dalam hal ini kita melihat bahwa ada nyawa yang dikorbankan supaya kehidupan tetap ada. Tidak lain adalah darah anak domba itu yang dikorbankan. Dan kemudian dilanjutkan dalam peristiwa keselamatan melalui Yesus Kristus, bagaimana di dalam malam perjamuan terakhir yang dirayakan oleh Yesus bersama murid-muridnya dalam bacaan Injil, tetapi ditegaskan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua, bagaimana Yesus menyempurnakan gambaran keselamatan itu, menyempurnakan gambaran tentang pengorbanan darah anak domba itu di dalam dirinya sendiri. Yesus tidak lagi mempersembahkan hewan, baik itu berupa domba atau kambing, tetapi Yesus menyerahkan dirinya sendiri. Maka Santo Paulus menggarisbawahi kembali kata-kata Yesus yang ia ucapkan pada saat perjamuan terakhir. Ketika dia memberikan roti, memecah-mecahkan sambil mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Inilah kata-kata Yesus sendiri, bagaimana ia mau menunjukkan pengorbanannya. Yesus tidak hanya memberikan roti sebagai simbol, tetapi memberikan sungguh-sungguh dirinya sendiri, tubuhnya sendiri sebagai santapan, sebagai kurban yang menyelamatkan. Maka kalau kita merenungkan lebih dalam dari kata-kata inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu, kita membayangkan bagaimana Yesus yang adalah Tuhan yang menciptakan semesta rela membiarkan hidupnya untuk dipecah-pecah, untuk dibagi-bagikan. Ia rela hancur supaya kita yang rapuh ini bisa utuh kembali. Maka di sini dari bacaan-bacaan kita melihat bagaimana bentuk pengorbanan di atas altar, yakni kasih yang murni tanpa hitung-hitungan untung maupun rugi. Ini poin pertama yang ingin saya ajak Anda semua untuk merenungkannya.
Poin kedua, bagaimana lalu kita mau memaknai itu semua. Saudara-saudari, pengorbanan Yesus tidak berhenti di meja altar saja. Di dalam Injil, Yesus melakukan hal yang sangat tidak lazim. Ia menanggalkan jubahnya. Jubah itu adalah simbol status, simbol harga diri, dan juga simbol gengsi. Tetapi Yesus mau melepaskan itu semua. Nanti kita akan melakukan itu, mengenangkan kembali bagaimana Yesus yang membasuh kaki para murid-muridnya. Yesus menanggalkan itu semua, ego, status, jabatannya, dan kemudian berjongkok membasuh kaki para murid, bahkan juga kaki Yudas yang sudah berniat untuk mengkhianatinya. Ada 12 rasul, saya tidak tahu siapa yang Yudas. Tetapi tidak usah cari tahu siapa Yudasnya. Semua orang-orang baik yang sudah ditebus oleh Allah sendiri. Tetapi saudara-saudari, inilah sebuah pesan kuat bagi kita tentang apa yang dilakukan oleh Yesus pada malam itu yang hari ini kita kenangkan bersama. Bagaimana pengorbanan total selalu menuntut kerendahan hati untuk menanggalkan ego dan gengsi kita. Yesus mau mengorbankan gengsinya sebagai seorang guru dan Tuhan demi pelayanan yang paling rendah. Pada zaman itu, pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh seorang hamba. Maka dalam hal ini Yesus mau menunjukkan dirinya sebuah semangat teladan bagaimana ia juga akan melayani. Dia mau merendahkan serendah-rendahnya dan juga membuat kita menjadi semakin individualis. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Bagaimana kita mau memaknai perayaan ini juga teladan pengorbanan diri dari Yesus sendiri. Saya menawarkan bagi Anda 3 hal untuk kita renungkan bersama, juga untuk kita praktekkan di dalam hidup masing-masing. Yang pertama, kita dituntut juga untuk melakukan pengorbanan dalam hal perhatian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saat ini salah satu pengorbanan terbesar adalah upaya kita untuk memberikan perhatian yang penuh. Artinya apa? Sekarang ini seringkali kita lebih senang dengan diri kita. Seringkali orang cuek dengan orang yang ada di sekitar kita. Coba kita ingat-ingat di keluarga kita, di komunitas kita. Ketika di meja makan rumah, ketika makan bersama, seringkali kita malah lebih sibuk dalam arti tertentu melayani HP kita dibandingkan mendengarkan pasangan atau anak yang sedang ingin bercerita. Ya atau tidak? Kalau tidak, syukur alhamdulillah. Berarti Anda sudah memberikan perhatian. Judulnya mau makan bersama di restoran. Sesampainya di restoran kumpul duduk bersama, apa yang pertama dikeluarkan? HP. Sementara tujuan untuk makan bersama tidak terpenuhi. Inilah yang seringkali terjadi, godaan kita. Maka dari itu, pengorbanan perhatian berarti juga kita mau mengorbankan perhatian kita yang sudah tersita dengan layar HP kita itu. Kita mau sejenak meninggalkan itu dan mulai memberi perhatian kepada mereka yang ada di hadapan kita. Inilah makna membasuh kaki. Membasuh kaki pasangan kita hari ini atau orang-orang yang ada di sekitar kita berarti menaruh HP itu, menatap matanya dan sungguh-sungguh hadir mendengarkan dan juga hadir bagi mereka. Ini adalah pengorbanan waktu serta ego kita yang luar biasa saat ini.
Ini yang pertama. Yang kedua, kita diajak untuk melakukan pengorbanan ketika kita melakukan atau ada dalam situasi konflik. Saudara-saudari, ketika kita sedang mengalami konflik atau saat sedang bertengkar atau saat sedang kesal dengan seseorang, biasanya ego kita itu naik. Kita merasa paling benar. Kita merasa pokoknya serba saya yang benar, orang lain salah. Inilah yang terjadi. Bawaannya itu pengen menang sendiri. Ya atau tidak? Sekali lagi kalau tidak berarti sudah baik. Tetapi masalahnya seringkali kita memang tergoda untuk mau menang sendiri, merasa diri paling benar. Maka dari itu, pengorbanan total di sini berarti kita mau berani menjadi pihak yang pertama kali meminta maaf. Bapak Ibu, kalau di rumah, siapa yang paling sulit meminta maaf? Suami atau istri? Yang paling susah untuk minta maaf? Siapa? Bapak-bapak siapa? Bapak-bapak bilangnya istri, ibu-ibu bilangnya saling tuduh saja sana. Di konten-konten media sosial itu sering dikatakan bahwa wanita itu paling sulit untuk meminta maaf. Ya atau tidak? Pasti ibu-ibu nggak mau dikatakan begitu. Tapi ibu-ibu tenang. Ada penelitian bahwa wanita itu paling cepat bisa minta maaf. Itu penelitian ilmiah. Benar, saya tidak mengada-ada, saya sudah baca itu. Mengapa? Karena pihak istri itu paling banyak salah. Itu salahnya, alasannya. Merasa paling banyak berbuat salah. Bukan karena memang lebih mudah untuk meminta maaf, tetapi karena ternyata alasannya antara lain karena memang lebih banyak salah. Tetapi entah siapapun, istri, laki-laki atau perempuan atau wanita yang paling gampang atau paling susah minta maaf, tetapi kita semua diundang untuk mengakui, untuk rendah hati, untuk berani minta maaf. Karena meminta maaf berarti kita mau menurunkan gengsi kita demi berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah bentuk upaya kita membasuh kaki yang sangat nyata saat ini. Ini yang kedua, kita berani berkorban untuk itu, menurunkan gengsi kita. Dan yang ketiga, kepedulian pada yang lemah. Saudara-saudari, kadang-kadang pengorbanan itu terlihat dari hal-hal kecil yang seringkali tidak dianggap oleh orang. Misalnya, kita berusaha tetap sabar menghadapi rekan kerja yang mungkin kerjanya agak lambat atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Atau bahkan juga kita bisa menunjukkan belas kasih pada makhluk-makhluk yang lain yang ada di sekitar kita. Ini bentuk kepedulian kepada yang lemah. Hal-hal kecil ini menunjukkan bahwa hati kita bisa lembut seperti hati Yesus sendiri yang juga mau berkorban, mau memberikan dirinya kepada orang lain. Maka ini 3 tawaran bagi kita yang mau kita upayakan di dalam upaya kita mengorbankan diri seturut teladan Kristus sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengakhiri permenungan ini dengan mengingatkan kembali tema APP kita tahun ini, dari kasih Allah menjadi berkah, menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi. Perayaan malam ini mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin saleh dan manusiawi. Kita sudah menerima berkat dan kasih Allah melalui cinta dan pengorbanan Kristus. Maka mari kita juga bawa semangat cinta dan pengorbanan ini di dalam hidup kita, di rumah kita,
di komunitas kita, di tempat kerja, ataupun dimanapun kita berada. Dan disitulah kita juga ambil bagian menjadi perpanjangan tangan kasih Allah di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik kita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudari, kita akan melanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki. Sebelum hari raya Paskah, Yesus dan para rasul-Nya sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan mulai membasuh kaki dari murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah Yesus kepada Simon Petrus. Kata Petrus, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus, "Apa yang ku perbuat, kini engkau belum tahu, tetapi kelak engkau akan mengerti." Kata Petrus, "Sampai kekal engkau takkan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh kakimu, maka engkau tidak mendapat bagian dalam daku." Kata Simon Petrus, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja,
tetapi juga tangan dan kepalaku. Jawab Yesus, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain kakinya, karena ia sudah bersih semuanya. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, bersabdalah Yesus, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu, telah membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi teladan kepadamu, supaya kamu pun berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
Saudara-saudari, kita telah mengenangkan kembali saat Yesus membasuh kaki para muridnya. Nanti di rumah masing-masing Anda juga bisa mempraktekannya. Hadirkanlah kembali saat-saat Yesus yang merendahkan diri di hadapan para rasulnya. Anda bisa saling membasuh kaki di antara pasangan kalian, juga anak kepada suami, kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, dan juga orang-orang yang ada di rumah Anda masing-masing. Silahkan mempraktekkan itu juga sebagai bentuk kasih yang mau diwujudkan di dalam keluarga, juga di dalam komunitas bisa dilakukan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami, serta para imam, dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri, untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing,
sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kuasa dan kekal, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dan dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh suatu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga, kami mewartakan keagungan-Mu sambil bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik, dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada seluruh murid-muridnya misteri tubuh dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, sehari sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah
menyatakan misteri iman kita. Kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Kau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas
yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang aku tak dapat
Ia berdoa kepada Bapa, jauhkan cawan derita dariku, namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengingatku, di malam saat ku merasa bimbang, Engkau datang menguatkan aku. Saat ku terima darah dan tubuh-Mu, saat renungkan doa Getsemani, ku tahu Tuhan, Kau mengingatku, Tuhan mengingatku. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, kita akan melanjutkan dengan perarakan sakramen Maha Kudus, dan setelah itu kita akan melanjutkan dengan tuguran sebagaimana diatur oleh panitia dalam jadwal. Mari kita ikuti dengan penuh hikmat juga atas sakramen Maha Kudus ini yang akan senantiasa mengingatkan kita akan kurban Kristus sendiri.
kita sembah sujud Kristus dalam sakramen kudus. Berikanlah penuh syukur akan kurban salibnya. Pujaan kita juga, mari kita puji Kristus, Sang Penebus dunia, yang sudah kurbankan diri agar kita bahagia. Tubuh dan darah sucinya diserahkan untuk kita pada malam yang terakhir, lahir hukum yang baru. Hendaknya lah saling cinta, bak cintaku padamu, karena kasih padamu ku kurbankan